Kepanikan melanda ada 4 pemain timnas Indonesia pergi ke Arab Saudi tanpa menit main di klub. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Ciro Alves membuka suara menanggapi usulan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Begini katanya, Shin Tae-yong bukan Tuhan, inilah target realistis target timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Masyarakat Indonesia memohon agar Elkan Bagot berdamai dengan Shin Tae-yong demi timnas. Berikut ini kisah dramatisnya. Muhammad Ferrari tampil memukau di Liga 1, apakah dia layak menggantikan Elkan Bagot di timnas Indonesia? Kisah Calvin Verdong takjub dengan militansi supporter timnas Indonesia. Pujian tinggi dari media Italia untuk Jay Itzes, penyelamatan krusial dinilai setara dengan gol. Erick Thohir berikan peringatan keras usai kekalahan timnas U20 Indonesia dari Thailand. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kepanikan melanda ada 4 pemain timnas Indonesia pergi ke Arab Saudi tanpa menit main di klub. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Dalam drama penuh gejolak yang kini menghiasi perjalanan timnas Indonesia, kita menghadapi sebuah krisis yang seolah menjadi babak penuh ketegangan dalam saga sepak bola kita. Ketika harapan untuk menyongsong babak baru kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mendekat, sebuah kabar mengejutkan datang membayangi optimisme. 4 pemain yang akan bergabung dengan skuad Garuda ke Arab Saudi ternyata datang dalam keadaan memprihatinkan tanpa menit bermain di klub mereka masing-masing. Pada Jumat 30 Agustus 2024, Timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri dengan pemusatan latihan intensif di Jakarta. Sebanyak 12 pemain dari Liga 1 berkumpul untuk mematangkan strategi sebelum perjalanan mereka ke Jeddah. Di sana, mereka akan bergabung dengan 14 pemain yang berkiprah di luar negeri. Seluruh perhatian tertuju pada 2 laga penting yang menanti menghadapi Arab Saudi pada 5 September, disusul Australia 5 hari setelahnya. Namun di tengah persiapan yang penuh semangat ini, kabar buruk menggelayuti pelatih Shin Tae-yong. Tak semua pemainnya dalam kondisi terbaik. Sementara sebagian besar dari Liga 1 menunjukkan performa stabil sebagai pemain utama di klub mereka. Dan beberapa pemain dari luar negeri pun siap menampilkan kemampuan terbaiknya setelah berkiprah secara reguler di tim mereka. Ada 4 pemain yang datang dalam keadaan sangat memprihatinkan tanpa pengalaman bermain sama sekali. Mari kita telusuri dengan seksama 4 sosok yang menyandang status ini. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand, sang gelandang muda berbakat, menjadi salah satu contoh krisis ini. Setelah menghabiskan sebagian besar jendela transfer sebagai seorang pengangguran, Marcelino baru resmi bergabung dengan Oxford United pada 20 Agustus 10 hari setelah Liga Inggris dimulai. Meski harapan untuk berkiprah di Inggris sempat menyala, kenyataan pahit membentang, ia belum pernah tampil di lapangan hingga pekan terakhir sebelum dipanggil oleh timnas. Dalam konteks ini, Marcelino tiba di Jeddah dengan catatan kosong. Ragnar Oratmangoen. Tidak berbeda jauh dari nasib Marcelino, Ragnar Oratmangoen mengalami situasi serupa. Bergabung dengan FC Vendender menjelang akhir bursa transfer, Oratmangoen tiba di klub barunya saat Liga Belgia sudah bergulir. Meski kemungkinan masih ada ruang bagi Oratmangoen untuk bermain sebelum bertolak ke Arab Saudi, ketidakpastian mengenai menit bermainnya tetap menghantui. Bagaimana mungkin ia dapat memberikan kontribusi maksimal jika kesempatan bermain di klubnya pun sangat minim? Tom Haye. Namun, kisah Tom Haye bisa dibilang lebih tragis lagi. Gelandang berusia 29 tahun ini melewati seluruh bursa transfer tanpa menemukan klub baru. Dilepas SC Heerenveen pada 30 Juni, Haye kini berstatus pengangguran, hanya bergantung pada latihan individu yang terbatas. Dengan masa kosong yang panjang dan minimnya kesempatan bermain, Haye akan bergabung dengan timnas hanya dengan bekal latihan mandiri dan sedikit pengalaman pertandingan dari tim cadangan. Pratama Arhan. Terakhir, Pratama Arhan, nama yang telah lama menjadi sorotan.
Sejak awal, Arhan bukanlah pilihan utama di Suwon FC. Penampilan terakhirnya di lapangan terjadi pada bulan Mei sebelum panggilan timnas pada bulan Juni. Dengan waktu yang telah berlalu dan hanya berlatih rutin tanpa pertandingan kompetitif, Arhan kini datang ke Jeddah dengan bekal latihan rutin serta pengalaman minim dari tim cadangan. Dalam drama sepak bola ini, ketidakpastian dan kekhawatiran akan mempengaruhi performa timnas Indonesia. Harapan kini bergantung pada kemampuan pelatih Shin Tae-yong untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi yang ada bahkan dalam kondisi yang jauh dari ideal. Sementara itu, seluruh mata akan tertuju pada hari-hari mendatang menantikan bagaimana para pemain ini akan menghadapi ujian besar yang menanti di pentas internasional. Ciro Alves membuka suara menanggapi usulan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Begini katanya, di tengah keramaian jagat sepak bola Indonesia, nama Ciro Alves kini mencuri perhatian dengan penampilan gemilangnya bersama Persib Bandung. Winger asal Brasil ini telah mencatatkan prestasi impresif di musim 2023-2024, mencetak 15 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain kunci Pangeran Biru. Penampilan menawannya tidak hanya memukau penggemar, tetapi juga memicu diskusi hangat di media sosial mengenai kemungkinan dirinya dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ciro Alves yang telah menetap di Indonesia selama lebih dari 5 tahun tentunya memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Selama masa tersebut, ia tidak hanya berkiprah di dunia sepak bola Indonesia, tetapi juga telah merasakan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat lokal. Namun, meskipun banyak netizen yang berharap agar pemain ini bisa menjadi bagian dari timnas Merah Putih, Ciro dengan sikap terbuka dan jujur menyatakan bahwa keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia bukanlah bagian dari rencananya saat ini. Dalam kesempatan berbicara di Stadion Arca Manik, Bandung pada Sabtu 31 Agustus 2024, Ciro Alves mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam terhadap Indonesia. Saya sangat senang dengan negara ini. Saya cinta dan keluarga saya sangat cinta tinggal di sini, ujarnya dengan nada penuh rasa syukur. Ciro menegaskan bahwa keputusan untuk tidak mengejar naturalisasi bukan berarti ia tidak menghargai atau mencintai Indonesia. Sebaliknya, ia mengakui bahwa Indonesia telah menjadi rumah kedua yang istimewa bagi dirinya dan keluarganya. Saya sangat senang di sini, tambahnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat berarti baginya. Bahkan ia merasa negara ini lebih baik dibandingkan dengan Brasil, tanah kelahirannya. Namun ketika ditanya mengenai naturalisasi, Ciro dengan tegas menyatakan hal ini yaitu naturalisasi adalah mimpi, tapi bukan rencana saya. Dengan pernyataan tersebut, Ciro Alves menunjukkan kedalaman rasa cintanya terhadap Indonesia, sambil menjelaskan bahwa meskipun ia tidak mengejar proses naturalisasi, ia tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di lapangan untuk Persib Bandung. Dalam dunia sepak bola yang penuh dinamika dan harapan, keputusan Ciro untuk tetap setia pada jalur yang ia pilih menunjukkan integritas dan dedikasinya yang patut dihargai. Dalam akhir pernyataannya, Ciro Alves meninggalkan pesan yang jelas cinta dan dedikasinya terhadap Indonesia tidak tergantung pada status kewarganegaraan, tetapi pada komitmen dan rasa hormat yang mendalam terhadap negara yang telah menerimanya dengan hangat. Di tengah spekulasi dan harapan, Ciro Alves tetap fokus pada perannya sebagai salah satu pemain kunci di timnya, menyampaikan pesan bahwa terkadang cinta dan dedikasi tidak selalu perlu diukir dalam bentuk resmi, melainkan dalam tindakan dan semangat yang tulus. Shin Tae-yong bukan Tuhan, inilah target realistis target timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan yang tidak terduga mengenai target timnya saat menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Kamis. Menjelang pertandingan, timnas Indonesia telah menjalani latihan di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu.
Ini adalah latihan terakhir sebelum skuad Merah Putih berangkat ke Arab Saudi pada Minggu dengan jadwal keberangkatan pada siang waktu Indonesia Barat. Ketika ditanya mengenai target melawan tim asuhan Roberto Mancini, Shin Tae-yong menunjukkan sikap realistis. Mengingat Arab Saudi saat ini menduduki peringkat ke-56 FIFA, sementara timnas Indonesia berada di posisi ke-133, jelas bahwa tim Merah Putih akan menghadapi tantangan berat. Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih asal Korea Selatan memberikan respons yang sederhana namun penuh makna. Ia menjelaskan bahwa meski target pasti sulit ditetapkan, ia akan berusaha sebaik mungkin. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik, ungkap Shin kepada awak media termasuk bolasport.com di lapangan A, Senayan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin karena saya bukan Tuhan, tambahnya dengan senyum. Shin Tae-yong juga menekankan bahwa dalam sepak bola, segala sesuatu bisa berubah. Bola itu bundar, situasi bisa berubah, enggak ada yang tahu juga, kata Shin. Kita hanya akan berusaha semaksimal mungkin. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Arab Saudi pada 2 September 2024 untuk menjalani latihan dengan skuad penuh karena beberapa pemain yang berada di luar negeri akan tiba pada tanggal tersebut. Setelah pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Australia dalam laga berikutnya. Masyarakat Indonesia memohon agar Elkan Bagot berdamai dengan Shin Tae-yong demi timnas. Berikut ini kisah dramatisnya. Masyarakat Indonesia kini tengah memohon agar Elkan Bagot berdamai dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, demi kepentingan tim nasional. Kekhawatiran muncul karena ketidakharmonisan antara keduanya berpotensi membuat Bagot tidak dipanggil untuk pertandingan penting mendatang. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia menghadapi masalah serius di lini bek tengah. Jordi Amat dan Justin Hubner, dua bek andalan, dipastikan absen. Jordi Amat mengalami cedera, sedangkan Justin Hubner tidak bisa bermain pada laga pertama melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Dalam situasi tersebut, Shin Tae-yong tampaknya memilih untuk memanggil pemain dari Liga 1 sebagai pengganti, dan tidak memanggil Elkan Bagot, yang saat ini dipinjamkan ke Blackpool FC di Liga Inggris. Kecurigaan muncul bahwa Shin Tae-yong masih kesal dengan sikap Bagot ketika pemain tersebut mengabaikan panggilan untuk memperkuat timnas U23 dalam laga playoff Olimpiade pada Mei 2024. Memilih untuk berlibur ketimbang bergabung dengan tim. Ketidakhadiran Bagot di tengah krisis bek tengah membuat publik sepak bola tanah air semakin khawatir. Terutama karena lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah kuat. Netizen mulai menunjukkan kekhawatiran mereka mengenai efektivitas pemain Liga 1 sebagai pengganti Bagot. Di media sosial, banyak penggemar yang meminta Bagot untuk meminta maaf kepada Shin Tae-yong agar bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka berharap agar perdamaian antara Bagot dan pelatih dapat mengembalikan kepercayaan Shin Tae-yong terhadapnya. Akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangan situasi ini dan apakah Elkan Bagot dapat kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Muhammad Ferrari tampil memukau di Liga 1, apakah dia layak menggantikan Elkan Bagot di timnas Indonesia? Pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, kini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Elkan Bagot di timnas Indonesia. Sejak beberapa waktu lalu, nama Elkan Bagot tampaknya sudah mulai dilupakan oleh pelatih Shin Tae-yong. Hal ini terlihat dari keputusan Shin Tae-yong yang tidak memanggil Bagot dalam beberapa agenda terbaru timnas Indonesia. Terbaru, Elkan Bagot juga tidak mendapat kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini terjadi meskipun beberapa bek langganan timnas Indonesia mengalami ketidakhadiran, seperti Jordi Amat yang mengalami cedera dan Justin Hubner yang absen melawan Arab Saudi akibat akumulasi kartu.
Sebagai alternatif, Sintayong memilih dua pemain dari Liga 1 2024-2025, yakni Muhammad Ferrari dari Persija dan Wahyu Prasetyo dari Malut United. Keputusan ini tampaknya menunjukkan kepercayaan Sintayong terhadap kualitas Ferrari. Pemain berusia 21 tahun ini telah menunjukkan performa impresif di Liga 1 2024-2025. Ferrari telah tampil penuh dalam 3 pertandingan awal musim ini dan hanya satu pemain lain, bek kanan Arema FC Ahmad Syarif, yang memiliki catatan serupa. Menariknya, Ferrari sering dimainkan dalam skema 3 bek yang juga diterapkan Sintayong di timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinan Ferrari, Persija Jakarta berhasil mencatatkan 2 clean sheet dari 3 pertandingan dengan 1 gol yang kebobolan berasal dari penalti saat melawan Persis. Penampilan solidnya di lini belakang menjadi alasan kuat mengapa Ferrari layak dipertimbangkan untuk menggantikan Bagot. Dengan performa mengesankan dan kecocokan dengan skema taktik yang diterapkan oleh Sintayong, Muhammad Ferrari tampaknya merupakan pilihan yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kita tunggu apakah pelatih akan mempertahankan keputusan ini dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada Ferrari dalam pertandingan mendatang. Kisah Calvin Verdon takjub dengan militansi supporter timnas Indonesia. Calvin Verdon, pemain naturalisasi terbaru untuk timnas Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap militansi supporter sepak bola di tanah air. Menurutnya, atmosfer pertandingan di Indonesia sangat berbeda dibandingkan dengan yang dia alami di Belanda. Calvin Verdon yang kini bermain untuk timnas Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Juni 2024, sebelumnya dikenal sebagai pemain bertahan berpengalaman di timnas Belanda di berbagai kelompok umur. Ia memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena memiliki keturunan dari ayahnya, Ronald Alting Seaberg. Calvin merasa bahwa budaya sepak bola di Indonesia sangat berbeda dengan Belanda dan ia mengaku senang bisa belajar banyak hal, termasuk budaya lokal. Dalam wawancaranya dengan kanal YouTube NECTV pada Sabtu, Calvin mengatakan ya, itu pengalaman yang menyenangkan. Tentu saja sangat berbeda dengan di sini seperti budayanya. Pemain berusia 27 tahun ini telah membuat debutnya untuk timnas Indonesia dengan penampilan yang menjanjikan saat membantu tim meraih kemenangan 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Juni 2024. Dalam pertandingan tersebut, Calvin dipercaya bermain selama 67 menit oleh pelatih Sintayong. Calvin sangat terkesan dengan atmosfer dan dukungan yang ditunjukkan oleh supporter timnas Indonesia. Menurut saya, para pendukungnya juga berbeda karena banyak orang tinggal di sana Indonesia. Para pendukung sepak bola sangat gila, ungkapnya. Dia juga menambahkan dalam sesi latihan sebelum kompetisi, 1,5 jam sebelum pertandingan stadion sudah terisi penuh. Itu hal yang menyenangkan. Kedepannya, Calvin Verdon akan kembali membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 dan timnas Australia pada 10 September 2024. Keberadaan Calvin di skuad Garuda diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan memperkuat tim dalam pertandingan-pertandingan penting tersebut. Pujian tinggi dari media Italia untuk Jay Itzes, penyelamatan krusial dinilai setara dengan gol. Jay Itzes mendapatkan pujian setinggi langit setelah penampilan keduanya di Serie A Italia. Pemain timnas Indonesia ini tampil sebagai starter saat Venezia menghadapi Torino di Stadion Pierluigi Penzo pada Jumat malam waktu setempat. Dalam pertandingan pekan ketiga Serie A tersebut, Jay Itzes memainkan peran penting di lini pertahanan Venezia. Meskipun timnya kalah 0-1 dari Torino berkat gol tunggal yang dicetak oleh Saul Coco pada menit ke-86, penampilan Itzes tetap mendapat pujian tinggi. Media Italia, Tutto Mercato Web, memberikan apresiasi khusus kepada Jay Itzes. Mereka menyebut Itzes sebagai pemain paling solid dan tepat waktu di lini belakang Venezia.
Dia menularkan ketenangan kepada rekan satu timnya, tulis Tutto Mercatoweb. Salah satu momen terbaik dari penampilan Itzes terjadi pada menit ke-17. Saat itu ia melakukan sapuan krusial di depan garis gawang untuk menahan tembakan Che Adams. Aksi heroik ini dipandang sebagai penyelamatan yang setara dengan gol oleh media Italia. Tutto Mercatoweb menyebut penyelamatan yang ia lakukan setelah tembakan Zapata untuk menghindari umpan Lazaro bernilai 1 gol. Selain itu, Tutto Mercatoweb memberikan nilai 6,5 untuk Jay Itzes, hanya sedikit di bawah Nicolosi Caviglia yang meraih nilai 7. Penilaian ini mencerminkan performa solid dan kontribusi penting dari pemain berusia 24 tahun tersebut. Ini merupakan laga terakhir Jay Itzes sebelum jeda internasional. Selanjutnya, Itzes akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan perdana di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan impresifnya di Serie A tentu akan menjadi modal berharga dalam upaya Timnas Indonesia di kualifikasi mendatang. Erick Thohir berikan peringatan keras usai kekalahan Timnas U20 Indonesia dari Thailand. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan peringatan tegas kepada skuad Timnas U20 Indonesia setelah mereka mengalami kekalahan 0-2 melawan Thailand. Pertandingan tersebut berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul pada Jumat siang waktu Indonesia Barat dalam laga kedua Seoul Earthon Uscup 2024. Kekalahan ini membuat Timnas U20 Indonesia gagal melanjutkan momentum kemenangan yang diraih 2 hari sebelumnya. Pada Rabu, Garuda Nusantara berhasil mencetak kemenangan bersejarah 2-1 atas Argentina dalam laga perdana Seoul Earthon Uscup 2024. Kekalahan Timnas U20 Indonesia dari Thailand terjadi akibat 2 gol yang cukup menyakitkan. Gol pertama Thailand tercipta pada menit ke-10 melalui Chalan Rian yang memanfaatkan kesalahan fatal Rahmat Syawal. Gol kedua yang menjadi penentu kemenangan Thailand lahir dari keteledoran wasit yang tidak menghentikan permainan saat bola seharusnya diberikan kepada Timnas U20 Indonesia. Ratapo Ompankejon mencetak gol pada menit ke-1 setelah wasit melanjutkan permainan. Erick Thohir langsung memberikan peringatan kepada para pemain Timnas U20 Indonesia untuk terus menunjukkan performa terbaik mereka. Dia menekankan pentingnya bermain maksimal di setiap pertandingan, terutama melawan tim dari Asia Tenggara. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia usia muda baik dalam keadaan kalah maupun menang, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Seperti yang saya ingatkan sebelumnya, performa terbaik harus diberikan melawan siapapun, terutama lawan dari Asia Tenggara. Kita pasti bisa lebih baik, semangat Indonesia. Timnas U20 Indonesia masih memiliki 1 laga lagi dalam turnamen ini, yang akan dihelat pada Minggu sore waktu Indonesia Barat melawan tuan rumah Korea Selatan. Korea Selatan akan menjadi lawan yang sangat menantang, mengingat mereka telah meraih 2 kemenangan telak 4-1 melawan Thailand dan 1-0 melawan Argentina. Setelah turnamen Seoul Earthon Uscup 2024, Timnas U20 Indonesia akan bersiap untuk turnamen krusial berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada September 2024.